Orang cabul ini sedang makan es krim. Dia terus memandang tubuh gadis-gadis. Lalu dia tersenyum dengan puas. Tapi Anda yakin tak disangka? Orang cabul ini pernah seorang murid yang pintar. Juga sebagai jenius musik yang luar biasa. Namanya Vuong Vien Duong. Juga dianggap sebagai Trahui. 20 tahun yang lalu dia dikirim ke penjara karena pemerkosaan dan pembunuhan. Selama waktu di penjara. Karena kejahatannya. Sehingga sudah dilecehkan oleh orang-orang yang lain. Awalnya dia mau membunuh diri. Tak disangka tidak berhasil. Tapi tidak beruntung dia menjadi seorang bisu. Sejak itu dia mulai berlatih. Membuat tubuhnya semakin kuat. Lalu dia memukul sampai melukakan. Orang-orang pernah menghina dirinya. Sejak itu, tidak ada siapapun mau menyentuh dia lagi. Hanya berani berdiri di jauh dan mengamati. Sekejap mata 20 tahun berlalu. Hari ini hari dia dibebaskan. Satu-satunya barang pribadinya adalah kalung. Dia membukanya. Di dalam ada foto seorang gadis. Dia mencium ke foto gadis itu. Mungkin inilah kerinduannya. Pada malam hari itu, Vien Duong pergi ke sebuah jalan yang ramai. Dia memisahkan dari masyarakat sudah lama. Pandangannya mengarahkan ke tubuh gadis-gadis. Tampaknya wajahnya sangat puas. Saat lewat sebuah stasiun, sebuah poster iklan sudah menarik perhatiannya. Dia melihat di atas poster itulah pemusik Tuhan Lem. Vien Duong langsung merobek poster itu. Tampaknya dia sangat mendendam dengan orang itu. Pagi keesokan harinya, Vien Duong berdasarkan kemampuan musik. Dia bekerja di sebuah toko alat musik. Tapi saat dia sedang memperbaiki bunyi, kemudian tertarik dengan musik piano yang halus dan matang. Dia ikuti bunyi itu. Vien Duong menemukan seorang gadis sedang bermain piano. Tapi dia tidak duga. Gadis itu mirip seperti gadis di foto di kalungnya. Membuat dia tidak bisa percaya adalah gadis bernama Tutuyet itu adalah anak pemusik Tuhan Lem. Biasanya Pak Tu mengajar Tutuyet sangat keras. Setiap hari menjemput tepat waktu. Saat Tutuyet keluar terlambat 1 menit saja, udah dimarahi. Tidak hanya itu, Tuhan Lem memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mengendalikan. Tidak ada pria siapapun bisa mendekati Tutuyet. Bahkan murid laki-laki tersenyum dengan Tutuyet. Juga dimarahi oleh Tuhan Lem. Dia berkata bahwa semuanya untuk melindunginya. Tetapi itulah untuk memuaskan keinginannya. Setiap kali selesai dia tanpa lupa menghibur dia. Ayah mengajarmu untuk membantumu. Ada terlalu banyak orang buruk di dunia ini. Ayah tidak bisa membiarkan siapapun memanfaatmu. Vien Duong setelah bertemu Tutuyet, sudah memiliki perhatian besar dengan dia. Tidak hanya sering mengikuti Tutuyet, tetapi juga menyewa sebuah ruang di depan rumahnya. Pada malam hari itu, Tutuyet sedang berlatih piano di rumah. HP-nya tiba-tiba berbunyi. Hal itu memang biasa. Tapi Tutuyet takut. Karena ayahnya tidak mengizinkan dia tukar nomor telepon kepada siapapun. Khususnya teman laki-laki. Juga karena bunyi kali ini, Tuhan Lem sudah marah. Ayah sudah berkata HP ini hanya digunakan saat yang perlu. Kamu menukar nomor telepon kepada orang lain. Pria-pria pikir apa? Ayah juga tahu. Kamu terlalu egois. Nantinya kamu tidak butuh pergi ke sekolah lagi. Ayah berkata, kamu tidak perlu ke sekolah lagi. Adegan di depan sudah dilihat melalui teleskop oleh Vien Duong. Sejak itu, Tuhan Lem sudah hilang dengan aneh. Di pantai muncul mayat tanpa wajah. Metode melakukan kejahatan itu sangat brutal. Bahkan penampilan atau sidik jari juga dibakar. Polisi bertanggung jawab kasus ini adalah Hoaka. Dia memiliki pengalaman dan melalui analisis, merasa kasus ini tidak sederhana. Memang saat kembali kantor polisi, setelah memeriksa jenazah itu, di dalam mulut korban ada sebuah tombol. Tapi tidak ada air laut dan pasir di perut.
Sehingga Hoaka menebak pantai laut itu bukan tempat kejadian pertama. Dia menduga pembunuh lakukan itu untuk menyembunyikan sesuatu melalui teknik restorasi tulang. Tahu korban adalah pemusik Tuhan Lem. Juga adalah sang ayah cabul. Kemudian Hoaka menyuruh bawahannya menyelidiki orang-orang berhubung dengan Tuhan Lem. Memang menemukan hal baru. Ternyata Tuhan Lem ada sang anak bernama Tu Yevan. Sudah meninggal pada 21 tahun yang lalu. Mirip seperti anak Tu Tuyet. Dan pembunuh yang menyakiti Tu Yevan adalah Vien Duong yang dibebaskan belum lama. Vien Duong sudah membunuh anak pertama Tuhan Lem. Dia baru dibebaskan maka Tuhan Lem meninggal. Hoaka menduga dua kasus berhubung. Jadi menemui Tu Tuyet untuk menyelidiki. Tak disangka Tu Tuyet tidak tahu dirinya memiliki kakak perempuan. Karena keamanan Tu Tuyet, sehingga sudah berkata hal kakaknya dibunuh kepada Tu Tuyet. Meskipun dua kasus belum berhubung, tapi Hoaka masih memperingati dia harus hati-hati. Waktu kemudian, Vien Duong memasang perangkat penyadapan di dalam rumah keluarga Tu. Dia mendengar piano dengan tertarik. Bahkan dia meninggalkan pesan kepada Tu Tuyet. Berkata bahwa dirinya akan selama-lamanya di samping dia. Membuat Tu Tuyet pikir temannya bilang cinta. Tapi teman terus menolak. Membuat Tu Tuyet merasa khawatir. Dan pada saat ini, Vien Duong tiba-tiba muncul di jalan di depan. Dan menatap dia. Membuat Tu Tuyet semakin panik. Sejak itu, gambaran Vien Duong selalu muncul di kepala Tu Tuyet. Mempengaruhi kehidupan dia. Jadi Hoaka sudah berbicara dengan Vien Duong. Bertanya dia tentang kasus Tu Yevan pada 21 tahun yang lalu. Tapi Vien Duong tidak bisa berkata. Hanya menulis bukti-bukti tanpa berhubung. Kemudian Hoaka membebaskan dia. Hoaka memimpin orang ke rumah dan menyelidiki istri Tuhan Lem. Lihat dia sedang menyapu halaman. Hoaka terkejut dan bertanya, apakah tidak ada pembantu di rumah? Suami saya tidak suka menyewa pembantu. Dia pikir seharusnya melakukan semuanya sendiri. Hoaka tidak berpikir apapun. Tapi saat bertanya tentang Tu Yevan, tiba-tiba dia menjadi bingung. Tidak hanya itu. Selama percakapan, dia sengaja menghindari. Semangat makin tidak biasa. Hanya berkata Tu Yevan dan Tu Tuyet adalah anak angkat. Tapi kedua anak angkat itu terpaut 21 tahun. Mereka juga mirip. Membuat Hoaka tidak bisa paham. Tampaknya istri itu sedang menyembunyi sesuatu. Dan Vien Duong di sisi lain masih diam-diam mengikuti Tu Tuyet. Bahkan membayangkan dia di samping. Sehingga kirimkan pesan kepada dia. Lihat nama Tu Yevan. Mungkinkah Vien Duong menganggap dia sebagai Tu Yevan? Kenapa dia membunuh Tu Yevan pada 21 tahun yang lalu? Serta dugaan ini, Hoaka mulai menyelidiki lebih dalam. Pada saat Vien Duong masih pergi ke sekolah, tidak hanya adalah murid pintar, tetapi juga sebagai seorang jenius musik yang luar biasa. Hoaka tidak percaya orang yang bagus seperti itu, tapi melakukan kejahatan seperti itu. Jadi dia menemui teman Vien Duong untuk menyelidiki. Memang menemukan hal baru. Ternyata Vien Duong dan Tu Yevan sepasang kasih. Lihat foto di tangan. Hoaka tidak sangka alasan membunuh orang dari Vien Duong. Jadi dia menemui polisi pernah bertanggung jawab kasus itu. Tapi dia berkata Vien Duong ditangkap setempat. Kamera menunjukkan dia sudah masuk kamar. Kasus itu masih ada banyak dugaan. Vien Duong mulai mengganggu lagi. Dia masuk rumah wanita polisi yang adalah bawahan Hoaka. Lalu memingsankan dia. Setelah selesai dia menelepon Hoaka. Saat Hoaka sampai, dia tidak ada masalah. Tapi selama waktu bertengkar, dia sudah mendapat tombol Vien Duong. Tombol ini mirip tombol di mulut Tuhan Lem. Untuk menentukan apakah tombol itu benar-benar milik Vien Duong atau bukan. Hoaka menemui di tempat yang pertama dia berkencan dengan Tu Yevan. Lalu mengatur polisi. Mau menangkau setelah mendawat busur. Tapi Vien Duong tidak panik.
Dia mengamati keadaan, seperti bersiap melarikan diri. Tu Ye-fan yang Anda cintai sudah meninggal. Tu Tuyet tidak mencintai seorang sudah masuk penjara selama 20 tahun. Dunia sudah berubah, sadarlah. Tiba-tiba Vian Duong menyerang Hoaka. Setelah sesaat memukul, Hoaka bukan musuh. Bahkan pistolnya dirampok oleh Vian Duong. Kemudian Vian Duong memecahkan kaca kabel. Untungnya jatuh ke pohon-pohon. Keduanya tidak terluka terlalu serius. Melalui masalah ini, polisi semakin yakin Vian Duong adalah pembunuh yang sudah menyakiti Tu Han Lem. Tapi Hoaka menyadari sesuatu tidak benar. Dan pada saat ini, polisi sudah menemukan tempat yang Vian Duong bersembunyi. Dengan cepat Hoaka memimpin bawahan ke sana. Penuh foto Tu Tuyet di dalam kamar itu. Tidak hanya menemukan mesin pemantauan jarak jauh Vian Duong. Mereka juga mengidentifikasi dua tombol dulu. Adalah milik Vian Duong. Seperti ini. Mereka membuktikan Vian Duong adalah pembunuh. Tapi Hoaka lihat tindakan Vian Duong. Seperti sengaja memasukkan botol. Pertama-tama tombol di mulut Tu Han Lem. Selanjutnya dia sengaja meninggalkan tombol itu di rumah wanita polisi. Bahkan meletakkan dua tombol itu di rumah. Mungkinkah dia tidak mau menyulitkan polisi? Serta dugaan ini, Hoaka pergi ke rumah keluarga Tu. Menemukan sang istri sedang menghapus rumah. Tindakan ini membuat Hoaka memiliki pikiran yang keberanian. Mungkin inilah tempat kejadian pertama. Memang setelah menemui forensik mereka menemukan di tanah ada tanda darah. Di tanah ada tanda darah. Tampaknya, istri Tu udah menjadi pengira kasus ini. Di bawah interogasi Hoaka, akhirnya istri Tu sudah menjawab. Ternyata Tu Han Lem ada keinginan kontrol. Tidak mengizinkan anaknya kontak dengan lelaki siapapun. Hari yang kasus terjadi, karena ada teman menelepon. Sehingga Tu Han Lem sudah memukul Tu Tuyet. Tu Tuyet tidak menderita lagi, dia melawan. Karena Tu Han Lem tergelincir. Sehingga jatuh ke tanah dan meninggal. Tapi saat istri Tu mengecek, dia tidak lihat jenazah dimanapun. Tujuan hapusan adalah biarkan polisi tidak menemukan bukti. Di sisi lain, polisi melalui kamera menemukan Vian Duong muncul di teras. Jadi Hoaka segera memimpin bawahan untuk mengejar. Saat polisi menemukan Vian Duong, dia sudah tunggu di sini lama. Mulutnya terus berkata sesuatu. Pernahkah serta putri? Hoaka belum paham. Dia sudah muncul ke belakang. Langsung jatuh dari atas. Hoaka mau mencegah. Tapi sudah terlambat. Meski Vian Duong sudah meninggal, tapi kasus masih memiliki beberapa ciri duga. Hoaka menerima pesan. Itulah dikirim oleh Vian Duong. Dia menontonnya. Pada saat ini semuanya sudah jelas. Ternyata Vian Duong dan Tu Ye-fan pernah sepasang kasih. Juga sudah berhamil. Tapi setelah ditemukan oleh Tu Han Lem, dia marah dan mengunci Tu Ye-fan di dalam kamar. Awalnya Tu Ye-fan mau melarikan diri dengan Vian Duong. Tapi ditemukan dan dibunuh oleh Tu Han Lem. Untuk menutupi kejahatannya, dengan sengaja Tu Han Lem melapor kepada polisi ada seseorang membunuh anaknya. Saat Vian Duong pergi ke kamar untuk menjemput Tu Ye-fan, maka ditangkap oleh polisi. Sehingga harus masuk penjara selama 20 tahun. Sampai Vian Duong dibebaskan dan bertemu Tu Tuyet. Dia sudah tahu inilah anaknya. Dia lihat Tu Han Lem cabul. Sehingga sudah melindungi Tu Tuyet diam-diam. Ada sesuatu hari. Melalui teleskop Vian Duong lihat Tu Han Lem sedang memukul Tu Tuyet. Saat dia sampai bawah lantai, maka menemukan Tu Han Lem sudah meninggal. Membiarkan anaknya tidak menjadi pembunuh. Dia menghancurkan semua bukti yang penting. Dengan sengaja mengarahkan semua perhatian kepadanya. Siapa membunuh Tu Han Lem tidak penting. Bahkan dia menemukan kebenaran. Maka semua orang tidak bisa hidup dengan baik.
Saya memang mau tahu. Menyaksikan anak tumbuh. Bagaimana rasa itu? Saya memang mau tahu. Akhir film. Tutuyet pergi ke kantor polisi untuk mengakui. Ternyata dia selalu tahu. Ada seseorang diam-diam melindungi dirinya dalam gelapan. Tapi entah siapa orang itu. Mengapa Anda membantu saya? Bukankah Anda tahu ibu saya? Bukankah Anda tahu ayah saya? Berkata kepada saya. Namanya Fuong Vien Duong. Anda harus ingat nama ini.